kaitannya dengan dalil akli-aklinya atau kesehatan, psikiater ya. Sehingga akan komplit pemahaman tentang perlindungan, termasuk juga dari sisi hukumnya misalnya. Ada kan enggak undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak? Ada Bapak. Adakah enggak undang-undang yang mengatur juga tentang pelanggar undang-undang tentang perlindungan anak? Itu diatur lengkap Bapak Ibu sekalian. Makanya perlu nanti ada sinergitas dengan masyarakat yang lain. Next Pak. Nah ini contoh-contoh bentuk kekerasan Bapak Ibu ya. Saya kemarin itu lihat orang tua kemarin Bapak Ibu ya, mukuli anaknya, padahal masih kecil itu. Di daerah sini, di daerah Trogo, di jalan putar itu. Saya tidak tahu apa salahnya, ibunya ini mungkin belis ya. Dia berikan itu, anunya daun pukul sampai nangis itu. Saya mau melarangnya gimana itu? Apalagi belum masuk TPBK kan itu Bapak Ibu. Dia tak biarkan. Artinya apa? Bahwa kekerasan ini gampang terjadi. Kapan terjadi? Kalau kita emosi, ya. Makanya tekan emosi. Bagaimana supaya tidak emosi? Gampang kata agama itu ketika emosi langsung ambil air wudhu. Mau emosi lagi, ambil air wudhu lagi. Saya mau emosi lagi, caburin Mas. Aman itu. Sulit Bapak Ibu nahan emosi. Ini contoh-contoh ya. Orang tua kepada anaknya, kemudian macam-macam itu bentuk kekerasan yang mestinya sudah tidak boleh terjadi lagi di negara kita, khususnya di SD Kota Bogor. Nah Bapak Ibu, terkait dengan terbentuknya TPPK nanti alurnya ya. Jadi Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru ketika nanti menemukan atau melihat anak-anak kita yang melakukan perundungan atau anak sekolah lain Bapak Ibu, tidak masalah. Sekolah lain, tolong tim ini yang melakukan inventarisasi masalah dulu. Kalau perlu bikin lembar pengaduan, dicatat di sana itu bentuknya apa itu, siapa yang melakukan, kapan, jam berapa itu, sehingga akan bisa diatasi sedini mungkin Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa tetap kerahasiaan pelapor maupun korban dirahasiakan. Kemudian ketika sudah TPPK menangani, ya naikkan lagi ke satuan tugas satgas yang ada di sekolah. Ketuanya oh kabupaten ya. Berarti nanti tugas kami dinas terutama ini di kabupaten. Kami juga belum tentu Bapak Ibu. Karena nanti harapannya kalau lembaga-lembaga yang banyak pengaduan ya, kita akan menginventarisir tentu nanti koordinasi dinas dengan instansi terkait, Polres, Kejaksaan maupun instansi yang lain. Baru Bapak Ibu penanganan optimal oleh dinas pendidikan maupun TPPA ini Polres Bapak Ibu sekalian. Next Bapak. Apa ini? Ya. Nanti ini bisa dikirim ke WA ya. Sudah ya, tinggal dibaca. Nah di sini Bapak Ibu, ketika tim ini sudah melakukan tugasnya tentu ada prosedur, ada penjenjangannya dia. Sampai nanti masa tugas berakhir bisa diangkat lagi loh. Bisa diangkat lagi. Jadi ini ada SK-nya, cuma tak bisa dibawa ke bank ini. Hanya kenangan-kenangannya Pak. Kalau SK lain habis sudah. Baru naik pangkat ada sudah. Tidak apa-apa, biar aman ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, paling tidak kan ada kebanggaan. Bapak Ibu dipercaya oleh lembaga menjadi tim, dan ini berjenjang sampai nasional Bapak Ibu. Siapa tahu nanti suatu saat dipanggil untuk ada pelatihan di tingkat nasional. Kan tidak tahu gitu. Saya yakin yang terdaftar nanti akan ada tindak lanjut dari kementerian. Karena tidak semua sekolah melakukan ini. Jadi tadi ada bercengkali, ada bertambung, didorong ini. Iya.
Ini baru sekolah, makanya kemarin saya lihat Pak Nobel, ayo yang lain segera, karena kita dipantau kegiatan ini oleh kementerian. Saya yakin pasti ada nanti kegiatan yang berskala nasional itu yang akan melibatkan tim ini. Karena biar tahu nih cara penanganannya. Ini kan sama-sama tidak tahu, Pak. Iya, kalau tidak tahu bermain ya. Gimana cara menangannya ya? Interviewnya bagaimana? Karena Bapak Ibu bukan guru BK. Kalau di SMP masih mending ada guru BK, bimbingan konseling. Itu bisa nangannya. Bisa mem-BAP. Memberita acara pemeriksaan itu. Kalau Bapak Ibu guru kelas kan tahu, kan? Bisa enggak? Ya, nanti sampai belajar. Pasti ada juknis, pasti ada nanti ada bimtek yang bersifat nasional. Lanjut Bapak. Nah ini dari beberapa tugas TPPK Bapak Ibu, diantaranya menyampaikan usulan program pencegahan kekerasan. Saya tidak tahu mungkin nanti bisa masuk di Arkas ya Bu ya. Coba di Arkas itu harus masuk dalam kegiatannya itu. Karena mungkin kegiatan tanpa anggaran Bapak Ibu. Harus ada kegiatan yang tidak disalahkan. Jelas ini tidak akan disalahkan karena sudah menjadi kebijakan Pak Menteri, sehingga akan menambah atau mengurangi kegiatan yang lain untuk memasukkan TPPK ini menjadi sebuah kegiatan yang berkelanjutan, kegiatan yang terus menerus sampai masa berakhirnya TPPK. Apakah nanti setelah 2 tahun diperpanjang lagi, kita tidak tahu. Yang jelas ikuti aja dulu program pemerintah sampai saat ini. Yang berikutnya ya ini ada sosialisasi kebijakan dan program. Seperti hari ini sudah sosialisasi, nanti perlu dilanjutkan seluruh wali murid kelas 4, 5, 6. Yakinkan seluruh wali murid, karena biar semua wali murid paham itu bahwa sini sudah melakukan ikhtiar, sudah berupaya membentuk tim yang itu harus didukung oleh seluruh wali murid. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan untuk Bapak Ibu dan tolong diinventarisir. Jadi ada buku khusus TPPK, dokumentasinya beserta dokumentasinya. Baik itu daftar format isian tentang bagaimana untuk melakukan pemeriksaan awal kepada anak yang jadi korban maupun tindak lanjut lainnya. Jadi nanti akan menyiapkan tim ini beberapa format-format yang barangkali dibutuhkan ketika terjadi perundungan. Ya kalau tidak terjadi tidak apa-apa Pak Ibu, tapi kan harus siap untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Kemudian yang memeriksa dugaan, memberikan rekomendasi sanksi, termasuk mendampingi korban juga. Jangan sampai sudah lapor korban malah dibiarkan ya. Kemarin di TV itu ada Bapak Ibu ya, seseorang yang diduga dilakukan pelecehan seksual sampai 2 tahun di Jakarta itu. Saya lihat di TV kemarin. Ternyata tidak ada tindak lanjutnya. Akhirnya demo ke kejaksaan itu. Pak Kajarinya tidak ada, hanya pergi karena mungkin merasa bersalah. Dia akan lapor lagi ke jenjang yang lebih tinggi, ke Mahkamah Agung atau ke Kejaksaan Agung. Ini contoh-contoh gambaran bahwa ternyata memang Bapak Ibu sekalian tidak semuanya itu ya ada niat baik untuk menindaklanjuti masalah. Tidak semua orang ini mau membantu masalah orang lain. Tidak semuanya. Ada yang cuek. Iya. Di sekolah contoh misalnya, ada sementara guru-guru ketika ada teman mau naik pangkat aja, tanya-tanya, udah diberitahu. Saya ingin naik pangkat, tahu salah. Ruat. Ada seperti itu. Padahal dia mampu. Alhamdulillah, Menpan RP memberikan sebuah kebijakan mulai Januari nanti dipermudah sudah guru-guru untuk naik pangkat. Bahkan kenaikan pangkat bisa tiap 2 bulan. Jadi masa penilaian. Nah ini satu bentuk apresiasi karena kerja kita yang perlu diapresiasi. Berikutnya ini hak korban, hak pelapor, saksi dan terlapor. Jadi korban, ada pelapor, ada saksi dan terlapor. Siapa pelapor? Ya orang yang mengetahui, melihat, dia akan melaporkan. Misalnya wali murid kelas 2 misalnya, walaupun tidak masuk tim, tapi karena dia melihat, dia harus melaporkan kepada tim TPPK. Nah kemudian tentu tim ini akan menginventarisir
akan ngecek ini benar apa enggak berita itu, benar apa ditambahi hoax itu. Kalau benar pasti akan ditindaklanjuti. Nah kemudian tentu Bapak Ibu sekalian, pelapor maupun saksi ini harus dilindungi keamanannya, dilindungi inisialnya itu. Saya ingat zamannya Nabi ya. Nabi dulu kan sahabat ada yang pernah dicari Bapak Ibu ya, oleh kaum kafir Quraisy untuk dibunuh, sembunyi di kolong tempat itu. Tapi sahabat ketika ditanya apa, dia harus berbohong. Berbohong demi kebaikan, insya Allah tidak ditahan oleh Allah. Tapi kalau berbohong untuk menjerumuskan, misalnya sudah jelas dia mau ditangkap padahal tidak salah, ada yang tanya mana itu? Ini itu kakinya kelihatan kan? Ini mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita. Artinya apa? Andai ada siswa kita yang melakukan pelanggaran, ya jangan dilindungi. Tetapi sebaliknya kalau anak-anak bersalah, boleh dicari oleh aparat siapapun, ya harus dilindungi. Makanya saya ingin Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah ini betul-betul menjaga kondusivitas, betul-betul menjaga situasi yang harmonis, yang aman itu. Dengan cara apa? Jangan gampang menginformasikan keluar apa yang ada di sini, terutama kekurangannya. Karena kalau itu terjadi pasti akan dibully, pasti akan digoreng oleh media. Jadi jeleknya disimpan, nggak usah cari tahu. Iya kan? Ada rapat di satu murid tak setuju, itu yang dilaporkan. Kamu tidak setuju, padahal satu orang juga. Hal ini kan bisa merusak keputusan bersama kan? Mohon dijaga Bapak Ibu. Ada masalah selesaikan di internal sekolah. Kalau tak selesai bisa di bidang atau langsung ke dinas pendidikan. Ini cara-cara untuk menjaga agar sekolah ini biar tenang bekerja itu. Bapak Ibu guru biar enak tidur, ya kan? Kalau sudah dipanggil polisi, panggil jaksa, tidak nyaman deh, ada enak tidur ya kan? Ada yang pernah dipanggil? Jangan ya, jangan. Enak tidur. Yang berikutnya Bapak sekalian, tentu setelah dilakukan sebuah kebijakan, diambil langkah-langkah, terus dipantau, terus dimonitor, jangan sampai ini terjadi lagi gitu ya. Makanya biasanya ketika temukan ada pernyataan dari orang tua, dari anak untuk tidak melakukan lagi. Ujinya di sana. Berikutnya masih ada? Nah ini contoh-contoh. Nah ini yang kita saat ini juga lagi melakukan antisipasi, bahkan pengurangan COVID karena masih banyak di Bondowoso. Ini saya pahami ya. Dan ternyata ketika ditemukan alatnya ini gampang didapat itu, yang namanya cutter itu ya, itu dijual di sekitar sekolah. Jadi campur dengan mainan, dengan makanan-makanan ringan anak-anak itu, kecil dan bentuknya lucu-lucu itu. Ada yang berbentuk buah-buahan, berbentuk hewan, berbentuk macam-macam itu. Dan cutternya ini tidak panjang kayak gitu, kecil gimana? Memang bukan untuk mengerat pot pensil, untuk mengerat tangan memang ternyata itu. Dan diviralkan sehingga namanya anak ini kan ada rasa ingin meniru, ingin mencoba, itu anak-anak. Nah agar tidak terjadi, ayo kita bersama-sama tim ini terus melakukan sweeping, terus melakukan antisipasi Pak. Jangan hanya sekali sweeping itu, harus rutin. Kalau enggak, anak-anak ente tidak kira ada, sudah dulu. Jadi sebulan sekali misalnya lakukan itu. Ini juga contoh-contoh gambar anak yang melakukan kekerasan, dibully, cokot-cokot ya, macam-macam lah. Tolong jangan sampai terjadi di sekolah kita. Berikut masih ada lagi? Wah ini yang parah yang kemarin nih Pak, yang dipukul itu ya, kayak tentara mukul anggotanya. Padahal ini anak SMP Pak. SMP. Tapi tidak tahu sudah sebrutal itu, rasanya sudah hilang sudah pelajaran agamanya di sekolah juga. Pelajaran PPKN-nya sudah tidak ada lagi sudah. Akhlak, mungkin pula agamanya juga sering kosong ini.
sehingga dianggap jihad Bapak Ibu. Dianggap kafir ini adalah kan ada sentuhan dia. Makanya peran guru itu penting Bapak Ibu. Makanya sekali itu kalau ada pembina upacara, hadirkan tidak hanya polisi, juga dari Kementerian Agama itu. Perlu Pak, dari dinas sosial, dari dinas kesehatan. Nah ini lagi Bapak Ibu, coba ya. Wah itu. Sekarang ulang tahun kan modelnya macam-macam kan. Dicemplungkan ke mana? Ke kolam gitu ya. Kan bahaya itu. Iya kalau kolamnya dangkal, kalau dalam tidak bisa renang gitu. Sudahlah, lebih baik ketika ulang tahun sujud syukur, ngaji bersama-sama enak gitu. Termasuk saya sudah melarang beberapa tahun terakhir kelulusan ini. Saya larang anak-anak untuk coret-coret baju. Saya suruh dengan cara syukuran aja atau melakukan tindakan yang bersahaja lah, tindakan-tindakan yang lebih bermanfaat gitu. Misalnya bersihkan makam, iya kan, aja sana. Biar tahu bahwa ini hidup ini akan mati. Orang kalau tidak lihat makam juga rasanya tidak akan mati Pak. Makanya dijadikan fardu kifayah kalau orang meninggal harus datang gitu. Dan ajari anak kita itu menurunkan mayit gitu ya. Ajari anak kita itu memandikan jenazah itu. Anak kita kan jarang Pak. Sekarang langka itu. Jangan mandikan, lewat di kuburan aja takut itu. Iya. Kan tidak dilatih. Ini peran guru agama nanti. Jadi perbanyak kegiatan P5-nya, praktek. Bagaimana memandikan jenazah, ya kan? Bagaimana mengkafani. Ya biar hidup. Tadi kadang sinakan mandi Mas. Ini contoh dulu. Ini contoh ini, contohnya. Banyak yang tahu itu Pak. Sekarang rata-rata di RT itu ada petugas ya kan. Dan kita nggak mau menjauh. Urusan mayat menjauh. Nah ini, ayo ke depan rasa sosialisme kita ini dibangun sejak dini. Nah ini Bapak Ibu sekalian untuk yang banyak kita jumpai, mudah-mudahan ke depan apa yang kita lihat di sini tidak terjadi di sekolah kita, umumnya di Bondowoso. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian apa yang dapat saya sampaikan, dan setelah ini saya buka forum tanya jawab. Bapak Ibu mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan pembentukan TPPK atau hal lain. Yang penting kita niatkan mulai sekarang membangun SD Kota Purworejo ini lebih baik dari yang lalu.